kalau air laut itu to'mun, ya, rasanya itu sudah asin. Ya, ini yang kemudian orang-orang itu bertanya-tanya, sehingga asinnya air laut itu bisa digunakan untuk bersuci atau tidak, begitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian Bulughul Maram ini saya akan membahas tentang kitab At-Thaharah. Yang pertama pembahasannya adalah tentang hukum dari air laut, ya. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, ketika menceritakan tentang laut, huwa utawi wal bahra at-tahuru iku suci apa ma'uhu air atau banyune air laut, wal hilu dan halal maitatuhu apa pangkainya. Akhrajahul arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wa lafdhu lahu wa ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa air laut itu airnya suci, at-tahur, dan pangkainya halal. Pada sebuah kitab lain diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang baru bepergian dari perahu. Setelah sampai di daratan, mengatakan, wahai Rasul, saya di perahu airnya sedikit, tidak cukup untuk wudhu. Kemudian apakah saya boleh berwudhu dengan menggunakan air laut? Jawaban Rasul itu, ya, huwa at-tahuru ma'uhu. Air laut itu suci, ya, dan pangkainya itu halal. Sahabat bertanya seperti ini, ya, kemungkinan ini, ya, masih was-was, ya, masih ragu, air laut itu bisa digunakan untuk bersuci atau tidak, karena air laut itu air yang rasanya saja asin, ya, sementara harus air untuk bersuci itu air yang mutlak. Nah, asin atau rasa ini apakah kemudian bisa dikatakan merubah kemutlakan air, di mana hukum untuk bersuci itu adalah air mutlak? Ternyata air asin yang dimiliki oleh laut itu termasuk air yang mutlak, ya, termasuk air yang mutlak. Jadi ada yang mutlak, ada yang ghairu mutlak. Ada air yang mutlak, ada air yang ghairu mutlak. Kalau disebutkan di dalam kitab takrib itu, ada air mutlak itu ada 7, kan, ya, ada 7. Nah, di antaranya adalah air hujan, air sumur, kemudian ada lagi air tuk sumberan, kemudian air salju, air laut, ya, hujan, sumber tutukan, salju, laut, embun, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Satunya apa? Air sungai, ya. Jadi ada 7 air yang digunakan untuk berwudu. Ini semuanya rasanya itu yang asin itu hanya air laut, ya, air laut. Sehingga termasuk asinnya ini asin yang menjadikan kemutlakannya itu berubah, ya, berubah kan. Kalau yang taghyur itu kan ada 3, ya, sebagaimana disebutkan di hadis berikutnya, hadis nomor 3 ini, yaitu ini, ya, nomor 3, ya. Wa Nabi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Jadi sesungguhnya sesuatu itu tidak bisa menajiskan air, ya, karena air itu hakikatnya mutlak suci. Sebagaimana di dalam hadis nomor 2 ini adalah yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, akhrajahu tsalatsa wa shahahu Ahmad. Jadi sesungguhnya air itu suci, ya. Segala sesuatu itu tidak bisa merubah kesucian air. Jadi pada intinya air itu mutlak suci, ya.
hanya dasar hukum awalnya ya, awal hukumnya, asal hukumnya air itu suci. Hanya saja nanti ketika ada syai'un, ada apa itu namanya, perkara ya, barang yang bisa merubah kemutlakan air ini menjadi ghairu mutlak, sehingga bisa dikatakan sebagai apa, berubah ya, taghayyur, bisa dikatakan taghayyur, berubah dari 3 bentuknya kan, ini disebutkan di dalam hadis ini tadi, apa, rih ta'muhu launun, rih dari segi aromanya, ta'muhunya, ta'amnya, kemudian laununnya, warnanya. Nah ini kalau air laut itu ta'mun ya, rasanya itu sudah asin. Ini yang kemudian orang-orang itu bertanya-tanya, sehingga asinnya air laut itu bisa digunakan untuk bersuci atau tidak, begitu kan ya. Nah, di dalam kitab tadi, hadis yang saya sebutkan pertama di sini adalah huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, bahkan bangkainya pun adalah halal dimakan. Jadi air laut itu bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk bersuci ya. Rasanya memang asin ya, rasanya memang asin, tapi itu adalah asinnya asin yang alami, yang terjadi karena ada fenomena alam antara langit dan air laut itu sendiri. Itu namanya air laut ya. Meskipun air laut itu diambil pakai ember misalkan ya, diambil pakai ember ya, itu di dalam ember itu pasti kita masih menyebutkan bahwa ini adalah air laut gitu kan ya, walaupun asin rasanya. Oke, demikian kajian pagi ini terkait dengan hukum air laut ya, yang menerangkan tentang bangkainya. Minggu berikutnya saya akan menjelaskan tentang bangkai laut. Di dalam laut itu seperti apa yang dihalalkan, bangkainya itu seperti apa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.